وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah di hari yang berbahagia ini kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah 1 bulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan, kita sampai di hari kemenangan dan patut kita bersenang, patut kita merayakan hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia biasa, sama seperti kita. Beliau makan, beliau bekerja, beliau tidur. Namun yang membedakan beliau dengan kita adalah akhlakul karimah. Sehingganya beliau harus kita jadikan uswatun hasanah, harus kita jadikan suri teladan kita dalam menjalani hidup di dunia ini, sehingga kita bisa mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Khotib berwasiat kepada diri Khotib pribadi dan kepada umumnya jamaah rahimahullah. Mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah arti melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah rahimakumullah, manusia itu lahir membawa fitrahnya. Manusia seluruhnya pada sebelum adanya dunia ini, kita semuanya ketika masih dalam wujud ruh dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, alastu birabbikum. Kemudian semua ruh manusia menjawab, qalu syahidna. Jamaah rahimakumullah, dari hal ini kita bisa mengambil hikmah bahwa semua umat manusia itu terlahir membawa fitrahnya, tidak mewarisi dosa siapapun. Tetapi ketika lahir nanti barulah ditentukan oleh dengan siapa orang tuanya, siapa lingkungan seperti apa yang membentuk manusia itu, sehingganya terlahirlah bermacam-macam agama, suku dan budaya. Jamaah rahimakumullah, tujuan Ramadan itu adalah untuk melatih diri kita. Melatih diri kita yang tadinya mungkin ibadah kita hanya sekedar saja, tetapi di Ramadan ini kita dilatih, dituntut untuk meningkatkan ibadah dan menjauhi semua larangan-larangan yang ada di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini bertujuan untuk membentuk karakter, untuk membentuk akhlakul karimah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita untuk berpuasa seperti umat-umat terdahulu, yang bertujuan untuk la'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu bisa menjadi orang-orang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, Ramadan memiliki 2 fungsi. Yang pertama, penyucian diri yang kita praktekkan, kita aplikasikan itu berupa zikir, sholat, i'tikaf, tilawatil Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, fungsi Ramadan adalah penguatan diri.
yang kita wujudkan dengan berbagi, solidaritas, kemudian kesetiakawanan dan silaturahim, dan yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu menunaikan zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimahullah, jika dua hal tersebut bisa kita capai, maka sempurnalah tujuan Ramadan ini, yaitu membentuk akhlak seseorang menjadi akhlakul karimah. Karena sesuai apa yang Rasul sabdakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jamaah rahimahullah, maka Ramadan ini itu memiliki tujuan-tujuan yang lainnya adalah, pertama dalam aspek akidah atau keimanan. Kita dituntut untuk menanamkan akidah dan keimanan kita dengan kuat di dalam hati, bahwa Allah lah salah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Dan kemudian setelah adanya di dalam diri kita, maka diimplementasikan dan diaplikasikan dengan ibadah atau keislaman kita. Sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu adalah beberapa contoh wujud pelaksanaan iman atau akidah kita. Kemudian setelah iman dan akidah iman, kemudian Islam kita sudah ada dalam diri kita, maka terlahirlah diri kita yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang bisa memberikan keuntungan bagi umat manusia, tidak hanya diri sendiri tapi untuk seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari-harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari-harinya sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari-harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Dari ucapan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Islam mengajarkan kita harus selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ramadan yang lalu bukanlah hanya sekedar bulan Ramadan yang dimana kita qiyamul lail setiap hari, kita berpuasa setiap hari. Namun harapannya adalah di lepas bulan Ramadan nanti, ibadah-ibadah itu tetap melekat pada diri kita, sehingganya kita bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala dan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingganya nanti kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, di akhir khutbah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di hari kemenangan ini dan di hari Ramadan yang lalu kita bisa mengambil hikmah, bisa membentuk karakter diri kita, akhlakul karimah kita, sehingganya kita bisa mampu menggapai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Tubna ilallahi taubatan nasuha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Nanti malam lagi.